بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita dapat berkumpul melanjutkan kajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan daripada hadis yang ke-134, Bayanu fadilati husnul khuluq, penjelasan tentang keutamaan budi pekerti yang baik, akhlak yang luhur. وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian, wa aqrabakum minni, dan orang yang paling dekat di antara kalian denganku, yaumul qiyamah, di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Wa inna abghadakum, sesungguhnya yang paling abghadakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kalian, wa ab'adakum minni, dan yang paling jauh nanti dariku, kedudukannya, masawi'ukum akhlaqan, yang paling buruk akhlaknya. As-sarsarun, orang yang banyak ngomong tanpa dibutuhkan. Al-mutasyaddiqun, yang berlebihan dalam berkata-kata, memfasih-fasihkan lidahnya. Al-mutasyaddiqun, al-mutafayyiqun, orang yang mengonyong-onyongkan mulutnya. Saya ulangi lagi, Rawal Bayhaqi, Imam Bayhaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan seperti nyambungan dari Jabir bin Abdullah. Jadi kata Nabi SAW, Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya yang paling kucintai di antara kalian, wa aqrabakum minni, dan yang paling dekat denganku, yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya arti akhlak. Nabi kita juga mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan, sebaik-baiknya, sempurna-sempurna iman orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Islam sangat menjunjung tinggi akhlak, dan Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak perangai budi pekerti yang baik. Dan akhlak itu hakikatnya bisa diartikan antara hubungan Allah dan hambanya, akhlak bersama Allah, dan juga akhlak antara hamba dengan hamba. Jadi akhlak dibagi dua, akhlak seseorang dengan Allah, yang kedua akhlak seseorang dengan makhluk sesamanya. Orang yang sempurna adalah yang menggabungkan dua akhlak tersebut. Sempurna akhlak mereka kepada Allah, sempurna akhlak mereka kepada manusia.
Karena sebagian orang sempurna akhlaknya kepada manusia, buruk akhlaknya kepada Allah. Atau sebagian orang sebaliknya, baik akhlaknya dengan Allah, dia jaga hak Allah, tapi dia abaikan hak manusia, buruk perangainya kepada manusia. Salatnya ketinggal, puasanya jalan, ya, tapi di sana tak pernah putus untuk mencela orang, menggibah orang, mencaci maki orang. Kalau hutang tak mau bayar, ya, mengambil harta manusia dengan jalan yang batil. Sebagian orang demikian. Tengok dia ahlu salat, ahlu sujud, ahlu baca Quran, tapi masalah dalam muamalahnya. Ya, di sana buat hutang tak bisa bayar, pindah ke sana. Di sana buat hutang tak bisa bayar, pindah lagi. Ya, kalau dia berjual beli buruk perilakunya, menipu, mengurangi timbangan, ya, kadang-kadang memotong kawan-kawannya, menjual di atas penjualan orang. Tapi haji berjenggot, bercadar, berhijab, gimana kenanya akhlak bersama manusia. Sebagian orang sebaliknya pula, akhlaknya baik dengan manusia, dermawan, dia senang membantu orang, ramah, tersenyum, gampang dengan orang tersenyum. Tetapi buruk akhlak dengan Allah SWT. Salat tak mau, puasa enggan, ya, meremehkan perintah-perintah Allah SWT, meremehkan larangan Allah SWT. Ini orang tercela. Ya, maka yang sempurna adalah orang yang menyempurnakan akhlaknya kepada Allah dan orang yang menyempurnakan akhlaknya kepada manusia. Menyempurnakan akhlak kepada Allah adalah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang kepada Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka akhlak seseorang itu baik bila mana dia tahu dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Bila mana dia menyempurnakan hak Allah. Ya. Hak tertinggi Allah adalah hak untuk ditauhidkan, diesahkan. Maka orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang musyrik, kafir, ateis. Mereka orang paling buruk akhlaknya karena mereka tak kenal Tuhan. Ya, karena mereka salah dalam menyembah Tuhan. Mereka yang paling buruk akhlaknya, mereka paling buruk perangainya. Ya, maka sehebat apapun akhlak mereka dengan manusia, sia-sia. Apa kurangnya Ibnu Jada'an? Di mata kaumnya Ibnu Jada'an orang paling baik, rajin bersedekah, menyambung silaturahmi, membantu yang susah. Ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, apa manfaat bagi Ibnu Jada'an kebaikan-kebaikannya, infaknya, sedekahnya? Kata Nabi, tidak, wahai putri As-Siddiq, karena dia tak pernah mengatakan sekalipun Rabbighfir li khati'ati yaumiddin, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di hari berbangkit. Tak beriman dengan hari berbangkit, maka sia-sia kebaikannya. Orang-orang kafir juga banyak yang memiliki akhlak baik kepada manusia, tapi sia-sia. Di mana mau dia tempelkan, gantungkan, letakkan amal-amal kebaikannya jika tidak tegak di atas tauhid yang benar. Sebagian orang sebaliknya, kalau tengok akidah, masya Allah, usul thalatha apa, qawaidul arba, usul sittah, kitab tauhid, bagus, amalannya luar biasa, cerdas. Tapi buruk akhlaknya, sombong, merendahkan orang, ya, menyepelekan orang. Kalau anda kata diingatkan, ditegur, ngejel, idaqilah taqillah, akhadatul izzatu bil izmi. Kalau diingatkan takut kepada Allah, maka ada semakin congkak, sombong, semakin parah dalam berbuat dosa. Ya, maka itulah dua akhlak harus dipenuhi. Jadi dimaksudkan dalam akhlak sini dalam perkataan Nabi adalah akhlak kepada sesama manusia. Dan akhlak yang baik itu disimpulkan dalam tiga hal. Orang dikatakan baik akhlaknya jika memiliki tiga hal. Kalau kurang satu dari tiga hal, maka itu orang tak baik akhlaknya. Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah mengumpulkan karakter akhlak yang baik pada tiga hal. Yang pertama,
badlu an-nada. Orang baik adalah orang yang selalu membantu dengan apa yang dia miliki. Kalau dia punya harta, dengan hartanya, punya kekuasaan, dengan kekuasaannya membantu umat, membantu manusia. Kalau dia punya pikiran, dengan pikirannya, punya tenaga, dengan tenaganya, ringan tangan, mudah membantu. Ini orang disenangi Allah, disenangi manusia, mudah membantu, tidak bakhil, tidak kikir, tidak pelit untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ini definisi akhlak, ya, terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama adalah badlun nada, mudah membantu. Orang yang payah membantu, akhlaknya tak sempurna. Ya, enggan memberikan bantuan kepada manusia dengan nasihat, petua, harta, benda, tenaga. Pokoknya dia tak mau berkurang sedikit pun. Ini orang akal tak baik. Ini orang egois. Kalau menguntungkan dirinya, dia mau. Kalau dia kata tak menguntungkan dirinya, dia tak mau. Betul, betul. Kalau lebih atau itu, kalau diberikan keuntungan, dia senang. Kalau nggak ada keuntungan, dia mau, tak mau. Ya, semoga Allah selamatkan kita daripada perang yang buruk ini. Kebalikan daripada badlun nada adalah asyuh wal bukhl, kikir, pelit, kekut. Orang baik, jangankan hartanya, kadang-kadang dia rela berkorban dengan jiwa untuk sesuatu yang diyakini. Yang kedua, kaful adha, berupaya menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang-orang sekitarnya. Kaful adha, kafai kuf maknanya menahan, al-adha adalah hal yang menyakitkan. Kaful adha, menahan untuk tidak menyakiti orang. Dengan lisannya, dengan tangannya, ya, dengan perkataannya maupun perbuatannya. Selain dia senang membantu, rajin bekerja, ya, memberi faedah kepada orang, dermawan, kemudian dia juga menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang. Kadang-kadang ada yang dermawan tapi mulutnya juga tak tahan kita dengarnya. Mudah memberi tapi mungkin-mungkin pemberian. Wala tamnun tastakthir. Kalau memberi dia berharap banyak balasannya. Ya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin atba'uha ada. Perkataan yang baik itu lebih utama daripada sedekah tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Nah, ini ambil dasar tak tahu untung, pemalas. Udah, ini sudah bekerja, habis semua. Ya, kebaikannya dengan perkataan buruk. Ya, maka sifat orang baik akhlaknya adalah pemberani. Setiap orang yang baik akhlaknya identik dia pemberani. Apa bahasa pemberani? Suja, menyuarakan kebenaran, bertanggung jawab dalam pekerjaannya, tak takut, siap dengan segala macam risiko. Ya, jangankan harta, nyawa dia korbankan. Ini adalah sifat pemberani, menunjukkan karimnya dia, dermawannya dia. Bahkan dia dermawan bukan hanya hartanya, dengan dirinya, dengan keletihannya. Ya, setiap orang dermawan pasti dia pemberani. Ya, pasti. Setiap orang yang bakhil pasti dia jawab. Setiap orang yang bakhil pasti dia penakut. Takut hartanya habis, hartanya berkurang, takut tenaganya itu pakai orang. Ya. Jangankan mengorbankan jiwa, harta pun dia berat, apalagi jiwanya. Ya. Kullu karimin suja' wa kullu bakhilin jaban. Setiap orang bakhil penakut. Setiap orang pemberani, setiap orang dermawan pasti pemberani.
Dan itu Nabi berdoa terhilangkan daripada Nabi sifat-sifat buruk ini. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa a'udzu min al-'ajzi wal kasal wa a'udzu minal jubni wal bukhli. Al-jubnu pengecut, penakut, tak siap dengan risiko. Ya, takut dia kurang matanya, takut kurang tenaga, takut. Ya, nanti takut letih, takut macam-macam. Inilah namanya al-jubnu wal bukhl. Min al-jubni wal bukhli. Kikir ya tadi. Ya. Ya. Kikir itu adalah menahan apa yang seharusnya dia tidak tahan. Itu kikir. Yang wajib dia berikan tak dia berikan itu kikir itu. Kikir. Ya. Al-bukhlu. Bukhlu itu masih di bawah syuhu. Asyuhu itu tamak, rakus, punya orang pun mau diambilnya. Punya orang mau dimilikinya, itu namanya asyuhu. Kalau bakhil memang punya dia, tapi dia tahan. Sehingga yang harusnya dia berikan tak dia berikan. Harusnya diberikan kepada anak istrinya, dia tahan, tak diberikan tak cukup. Itu namanya bakhil atau syahid? Bakhil. Kalau memberikan tak cukup, bakhil. Ya. Kamu punya hak, kamu tak diberikan haknya. Tetangga punya hak, tetangga tak diberikan haknya. Ini bakhil. Ya. Jadi itu definisi akhlak. Yang kedua, pertama tadi badalun nada, yang kedua kaful adha. Yang pertama, gampang membantu orang, ringan tangan, mudah. Yang kedua, mengambilnya itu tidak menyakiti orang. Kata Nabi al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Hakikat orang Islam nomor satu yang original, bukan yang KW, adalah orang-orang yang selamat, orang yang selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Adapun yang ketiga, penyempurnanya akhlak mulia yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi, familiar dengan manusia, gampang tersenyum, ramah, mudah bergaul sama orang, disenangi orang, dia senang dengan orang. Itu kata Nabi, khairun nas alladhi ya'laf. Sebaik-baik orang adalah orang gampang dekat kepada manusia. Fala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tak ada baiknya orang yang payah dekat dengan manusia, payah ya berinteraksi dengan manusia, la ya'laf wa la yu'laf, tak sukai manusia. Inilah kira-kira terus sekalian, tiga hal dalam diri seorang terkumpulah pada dirinya akhlak yang mulia terhadap sesama makhluk. Apa yang pertama? Tidak membantu, ringan tangan, badalun nada. Apa yang kedua? Dia itu tidak menyakiti orang. Apa yang ketiga? Ramah, familiar, dekat sama manusia. Mari masing-masing orang sejenak berpikir, kira-kira terkumpul nggak dalam pilihan tiga hal ini? Terkumpul nggak? Terkumpul nggak? Baiklah mustaqillin wa mustakthir. Ada yang sedikit, ada yang banyak, terkumpul, ada yang sempurna. Ya, maka orang inilah yang dicintai Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya cinta itu bertingkat-tingkat, sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Nabi mencintai semua orang-orang beriman. Ketika orang beriman yang baik akhlaknya, Nabi dicintai Nabi dibandingkan orang beriman yang tak seperti itu. Walaupun semuanya adalah umat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan manusia di hari kiamat berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tak sama. Ada yang tingkatannya akan digiring bersama para nabi. Mereka lah orang-orang yang baik akhlaknya. Aqrabukum minni, yang paling dekat kan nanti di hari kiamat. Berarti ada yang jauh, ada lebih jauh. Maka barang siapa yang ingin didekatkan dengan Nabi, kedudukannya di hari kiamat, maka perbaikilah
akhlaknya. Apalagi guru lebih dahsyat lagi. Guru salah sedikit orang akan celah. Iya, maka guru harus menjadi contoh suri teladan. Kita semua adalah guru yang dilihat oleh anak-anak, ditiru oleh mereka. Maka wajib bagi setiap guru untuk berusaha memperbaiki akhlaknya dan mengeluarkan akhlak yang baik kepada murid-muridnya. Biasanya kalau anda kata gurunya baik-baik, muridnya akan baik-baik. Kalau anda kata gurunya gagal akhlaknya, biasanya muridnya akan mengikut. Kata kita, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari-lari. Jadi kalau kata akhlak anak-anak kita buruk, boleh jadi. Nah, jawabannya apa? Nah, apa jawabannya? Boleh jadi memang akhlak kita belum baik, sehingga mereka belum mendapatkan contoh suri teladan yang mereka contoh. Wajib kita adalah berusaha memperbaiki terus. Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan yang paling kubenci di antara kalian adalah orang yang paling buruk akhlaknya, yang paling kubenci dan paling jauh dengan kebaikan yang paling buruk akhlaknya. Masalah hukum yang buruk akhlaknya. Apa itu definisi buruk akhlak? Apa definisi buruk akhlak? Apa itu definisi buruk akhlak? Kapan seorang dikatakan akhlaknya buruk? Balikkan aja yang tadi. Satu, bakhil, kikir, payah berkorban, membantu orang, berat tulang. Ada ringan tangan ini berat tulang. Ya, yang kedua, suka menyakiti orang. Yang ketiga, tak ramah, mukanya selalu kayak kayak singa mukanya. Ya, senyumnya pun kayak singa, senyum menjadi tak dekat dengan manusia, tak disukai manusia. Inilah kira-kira guru-guru sekalian tentang akhlak. Dan Nabi di sini menyebutkan sejumlah daripada akhlak yang buruk dalam perkara lisan. Kata Nabi, as-sardarun. Ya. Apa itu as-sardarun? Alladzina yukthiruna al-kalama takallufan. Yang banyak omong berlebih-lebihan, memaksakan diri untuk ngomong. Wa khurujan anil haq, karena memaksakan diri banyak omong akhirnya menyalah daripada kebenaran. Ini as-sardarun, banyak omong. Kalau banyak omong dan kebaikan bagus. Ya. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, hendaklah dia berkata-kata baik, atau pertanyaan mana lebih baik, banyak berkata-kata atau banyak diam? Mana lebih baik, berkata-kata atau diam? Berkata-kata baik. Kalau diam tak dapat dosa. Yang lebih baik adalah berkata-kata baik daripada diam. Ya, kalau diam pada nggak dapat pahala, kalau berkata-kata baik pada dapat pahala. Tapi kalau tak bisa, tak mampu, gagal berkata-kata baik, lebih utama bagi dia. Ya. Jadi ciri-ciri akhlak yang buruk, as-sardarun. Setiap tempat mau dia ngomong. Pokoknya majelis, kalau dia ada, pasti dia ngomong. Ustaz aja ngomong. Ini kan namanya mau kalau saya ngajar. Ya, Ustaz aja ngomong. Nah, masih ngomong, gantian kita. Dimanapun berada, dia ngomong. Ya. Ngomong, pokoknya ngomong aja. Banyak ngomong, besar ngomong. Ya.
dia mengatakan dirinya aku dan seterusnya. Ya, as-sartarun. Ini sifat-sifat orang munafik. Ya, biasanya orang itu banyak ngomong karena dia bangga dengan dirinya dan ilmunya dengan segalanya. Akhirnya dia ngomong memberitakan kepada manusia. Ya, kalau sekarang ngomong nggak dengan lisan, tapi dalam bentuk foto, selfie-nya, statusnya. Ya, zaman ini zaman aneh. Yang ngomong karena lisan, tingkah lakunya supaya dipuji manusia. Yang kedua, kata Nabi, al-mutasyaddiqun. Dari kata-kata syidqun. Syidqun itu pelipis. Syidqun, syidqai, dua pelipis. Ini pelipis syidqun. Ya, al-mutasyaddiqun, al-mutawassi'un. Kata Syekh Al-Fauzan, al-mutawassi'un fil kalam min ghairi iktirazin. Orang yang terlampau leluasa berbicara tanpa menjaga, wahtiyati, tak berhati-hati. Sementara orang mukmin itu sebelum berkata-kata dia pikirkan baik-baik, dampaknya, efeknya, maslahatnya, mudaratnya, ini tak dipikirkan. Asbun, apa asbun? Sembunyi. Ini orang disukai orang nggak suka seperti ini. Asbun, ngomong sembarang, sembunyi. Inilah al-mutasyaddiqun. Ya, dan ciri-ciri akhlak buruk, banyak omong, sudah banyak omong, asbun lagi. Kalau banyak omong kebaikan, kebenaran, ilmu, bagus. Ini banyak omong, asbun. Engkau kalau diam aja, orang tak tahu siapa dirimu. Ya, tapi ketika kau bicara, orang bisa, ya, bisa memperkirakan dirimu siapa. Bisa mengukurmu. Maka kalau tak mau diukur orang, jangan banyak. Ya, diam aja lah. Banyak bicara dapat diukur. Ini orang, masya Allah, luar biasa ilmunya, luas. Masya Allah, kebaikannya. Ini orang asbun. Ya. Berikutnya al-mutafayyiqun. Kata Syekh Al-Fauzan, al-mutafayyiqun, ya, alladzina yatawassa'una fil kalam wa yaftahuna bihi afwahum takabburan. Orang yang banyak omong sambil menyombongkan diri. Jadi telaran banyak omong. Yang kedua asbun. Yang ketiga sombong. Semuanya dengan ucapan. Ya, yang banyak orang omong tanpa dibutuhkan. Kalau ngomong pun dia memaksakan dirinya, namanya sartarun. Banyak omong, asal-asalan sebut, tak dia pikirkan efeknya, dampaknya, perkataannya, namanya adalah al-mutasyaddiqun. Kalau banyak omong untuk membanggakan dirinya, namanya al-mutasyaddiqun. Inilah ciri-ciri akhlak yang buruk, perangai yang jelek. Ya, dan orang-orang semacam ini banyak di tengah-tengah manusia. Ya, Allah musta'an. Jazakallahu khairan. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Jazakallahu khairan. Zammul maddahin ghairahum bima laysa fihim. Celah kepada orang-orang yang banyak memuji orang. Ya, banyak memuji orang padahal tak ada pada mereka. Inilah namanya penjilat. Penjilat adalah orang yang memuji orang tujuannya untuk mendapatkan manfaat daripada orang dipuji, walaupun memuji dengan batil, tidak ada pada orang tersebut. Ini namanya penjilat. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang terhadap orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan untuk mendapatkan apa yang ada pada mereka, sehingga selalu dipuji. Padahal pujiannya itu tak tepat sasaran, tak ada pada orang tersebut. Inilah tanda-tanda kemunafikan. Agama kita melarang banyak memuji, karena biasanya orang yang banyak memuji itu ada keinginannya.
Ya, dari orang yang dipuji. Karena itulah Nabi perintahkan agar orang yang banyak muji untuk apa? Ditaburkan pasir di wajahnya, di mulutnya. Kenapa? Karena banyak muji ini bahaya. Karena semua orang siap dipuji. Kadang-kadang gara-gara dipuji orang sudah tersesat, akhirnya orang melampaui batas. Ya. Bolehkah memuji manusia? Jawabannya boleh jika ada padanya kemaslahatan dan orang yang dipuji itu memang sanggup untuk menerima pujian, tak berlebihan. Jadi buat Nabi SAW, Nabi memuji sebagai sahabat, Nabi memuji Abu Bakar, Nabi memuji Umar, Nabi memuji Utsman. Ya. Kenapa? Karena Rasul tahu ini orang akan salah dipuji. Ya. Karena dengan dipuji tersebut orang bisa mencontoh perbuatan orang-orang itu. Bukanlah tak boleh secara mutlak memuji manusia. Ya. Bukan pula boleh secara mutlak memuji manusia. Tapi memuji itu dibolehkan bila mana terdapat padanya kemaslahatan dan tidak membahayakan orang yang dipuji. Wa Sa'd bin Abi Waqqas qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu, tidaklah terjadi kiamat, hatta yakhruja qaumun, sehingga akan muncul satu kaum, ya'kuluna bi alsinatihim, mereka makan dengan lidah-lidah mereka, kama ta'kul baqaru bi alsinatiha, sebagaimana sapi makan dengan lidah-lidahnya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini hadis dzammun lil ladzina yamdahuna an-nas. Hadis ini adalah celaan bagi orang yang banyak puji manusia bima laysa fihim, padahal apa yang dipuji itu tak ada pada orang tersebut. Untuk apa dipuji? Min ajlil husuli ala ata'i, untuk mendapatkan sedikit daripada apa yang mereka miliki, untuk mendapatkan apa yang mereka miliki daripada dunia mereka, harta mereka, kekuasaan mereka. Inilah penjilat. Bahasa Arabnya mutamalliqun, mutazallifun. Tamallaqa yatamallaqu, tazallafa yatazallafu. Penjilat. Fayaqulu bilisanihi, maka dia dianggap makan uang, makan harta, cari harta untuk dimakan dengan lidahnya. Ya, cari makan dengan lidah, cari makan dengan keahlian yang memuji manusia, keahlian yang menjilat, cari makan, cari dunia dengan cara menjilat, memuji orang supaya dapat manfaat daripada orang dipuji, supaya dapat hartanya, kekuasaan dan semacamnya. Fayastahmilu lisanahu li ajli akl, dia menggunakan lidahnya untuk cari makan. Orang bekerja, ya, bukan dengan lidah. Orang cari nafkah, orang cari rezeki bukan dengan lidah, dia dengan lidah yang cari rezeki. Dengan lidahnya. Fahuwa yamdahu an-nasa wa yukthiru thana' 'alaihim, kerjanya selalu memuji manusia, memperbanyak ya pujian kepada manusia, li ajli ada, ya untuk niat cari makan tadi. Ghasiyatul umara wal muluk, apalagi jika yang dipuji itu adalah para penguasa, para raja-raja. Fahadihi sifatun jamimah, ini sifat yang buruk. Ya, kadang menjilat pimpinannya supaya terangkat jabatan, dijilat pimpinannya. Ya, supaya dia diangkat oleh pimpinan, diberikan jabatan, ditinggikan, menjilat. Ya, sehingga apapun diperbuat oleh pimpinan, betul dia bilang baik, tak ada yang buruk. Luar biasa pimpinan, selalu benar, tak pernah salah. Apapun perbuatan pimpinan, benar baginya. Dia puji semua. Inilah ciri-ciri pimpinan. Dengan inilah hancur suatu negeri.
hancur suatu perusahaan, hancur suatu sekolah, semuanya hancur. Ketika ada orang yang mentalnya adalah mental jilat. Lianna talab rizqi la yakun bi tariqah. Mencari rezeki bukan dengan jalan menjilat. Wa inna ma yakun bi tariqatil masyru'ah. Cari rezeki dengan jalan disyariatkan. Walaysa bil nifaq, bukan dengan kemunafikan, wa tamalluk, menjilat, wa kahratul madaih, muji orang. Akan datang masanya, kata Nabi sallallahu, satu kaum nanti tidaklah terjadi kiamat sampai datang masanya banyak para penjilat. Artinya apa? Banyak orang munafik. Ini paling banyak. Di hadapanmu dia puji-pujinya kau, di belakangmu kau dicelanya. Pergi ke tempat yang lain, dipuji-puji yang lain, dicelanya kau di belakang. Ya, orang yang di hadapannya dipuji-pujinya, besok di belakangnya dicela. Seluruh manusia dzul wajhain, dua wajah. Dengan ini lain wajah, dengan itu lain wajah. Nabi yang mulia SAW menyamakan orang yang makan dengan lidahnya, dia bagaikan perumpamaan sapi yang makan dengan lidahnya. Sapi dia punya lidah, tapi lidahnya tidak sebagaimana kita yang punya rasa untuk membedakan ini asam, ini pedas, ini manis. Sapi, kau tengoklah sapi, semua dihantam. Makan aja semua dedaunan, semua daun rumput, mau daun macam-macam. Dia semua dia gulung, semua. Subhanallah. Masukkan dulu ke mulutnya, masukkan dulu. Itulah kerja sapi. Dia tak bisa membeda-bedakan. Sebagaimana manusia bisa beda-bedakan ini pahit, ini manis, ini asam. Sapi semua dihantamnya. Kumpulkannya terpolongnya, nanti dia baru duduk. Ketika duduk baru dia mencerna. Di mana bentuk kesamaannya dengan sapi? Ya, kesamaannya adalah sapi itu tak bisa membeda-bedakan makanan yang dimakan. Orang ini pun tak bisa beda-bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Subhanallah. Sehingga semua baginya itu baik kalau menguntungkan dunianya. Semua orang akan dipuji kalau menguntungkan dunianya. Kalau ada yang kata tak menguntungkan dunianya, dia akan dicela. Yang seburuk-buruk manusia, dia ciri-ciri orang munafik. Ya. Kalau diberi, senang, dipuji-puji setinggi langit. Kalau kau diberi, kau berikan kepadanya apa yang diinginkan, engkau dipuji-pujiannya, engkau lah malaikat, engkau raja yang adil, engkau raja yang luar biasa. Kalau kau tak beri apa yang diinginkan, dikatakannya engkau lah raja terkutuk, pemimpin hina, pemimpin subhanallah. Standarnya adalah kemaslahatan dunianya, perutnya. Ya. Maka perumpamannya adalah perumpamaan yang bagikan sapi yang dia itu makan dengan lidahnya, tapi sapi tak pernah mendeteksi, tak pernah beda-bedakan, semua dihantam. Begitulah orang ini, semua dihantam. Yang penting masuk mulut, yang penting masuk perut. Baik itu salah tak salah, semuanya dia puji manusia. Memuji murni tujuannya adalah dunia, kepentingan. Inilah kebanyakan orang-orang, Allah musta'an. Pindah kepada riwayat berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu marfu'an dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu keduanya, dan dia mengangkat kata Nabi, innallaha yubghidul baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu bilisaniha, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Jadi hadis mirip dengan hadis di atas. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dan dia mengangkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubghidul baligha minar rijal, ya, membenci laki-laki yang berlebihan dalam berbicara. Ya, berlebihan dalam berbicara untuk memuji manusia. Tujuannya adalah untuk cari kemaslahatan dunia.
Alladzi yatakhallalu bilisani, yang dia itu ya memuji manusia dengan menggerak-gerakkan lidahnya, yatakhallalu bilisani. Sebagaimana sapi menggerak-gerakkan lidahnya untuk makan. Mengolah lidah bagaimana supaya lidahnya menghasilkan uang. Nah, inilah dia. Tapi dengan jalan yang batil, dengan jalan memuji orang, memuji manusia. Ya, dia tak tahu itu dampak fatal. Berapa banyak hancurnya suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu pesantren, apapun namanya, gara-gara orang-orang ini yang ada di sekitar para pemimpin. Banyak pemimpin itu hancur dengan sebab orang-orang semacam ini. Ya, terus dipuji dan dipuja. Kesalahannya tak pernah salah, diluruskan, dibenarkan bagi mereka, dianggap benar. Allah musta'an. Hadis yang terakhir, hadis yang 138 berkaitan dengan bab di atas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man ta'allama sarfal kalam, barang siapa yang mempelajari retorika, berbicara, liyusbiya bihi qulubar rijal, untuk menguasai, menawan hati-hati manusia, agar dia disenangi, dipuji manusia, dicintai manusia. Dia belajar retorika memuji orang agar dia disenangi, dicintai, mendapat manfaat dunia. Lam yaqbalillahu minhu yaumil qiyamah, Allah tidak menerima nanti dari dia apapun tebusan di hari kiamat. Tidak Allah terima apapun, sarfan wala adlan. Tak Allah terima daripada segala macam apa-apa yang dikerjakan dari kewajiban-kewajiban maupun perkara-perkara yang tak wajib, yang sunnah. Apapun yang dilakukan tak Allah terima dari kiamat untuk jadikan sebagai tebusan. Ya, as-sarfu wal fariḍah. Ya, artinya Allah tak menerima apapun yang dikerjakan daripada kewajiban-kewajiban. Wala adlan, wala nafilah. Demikian juga apa yang dikerjakan daripada segala macam perkara-perkara yang wajib dan disunnahkan. Allah tak menerima amalnya, baik amalan yang wajib maupun yang sunnah. Ancaman kepada mereka, sia-sia saja amalan mereka. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada kemunafikan. Ya, apa ciri-ciri kemunafikannya? Selalu memuji orang, memuji orang untuk cari makan, untuk dapat menguntungkan dirinya. Ya, ini dia makna hadis ini. Ada pun orang belajar bahasa, gaya bahasa, balaghah, bagaimana menyampaikan yang baik, benar, menyampaikan dengan cara yang tepat, bahasa yang baik dipilih agar manusia paham, agar manusia menerima perkataannya. Ini dianjurkan. Ya, agar manusia berbekas ketika mendengar perkataan, dianjurkan. Yang disalahkan sini adalah niatnya yang berbeda. Niatnya adalah untuk cari muka, untuk menjilat, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepentingan dunianya. Allahu Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Demikianlah guru-guru kajian kita hari ini. Ada 10 menit, saya siapkan. Kalau guru-guru ada yang bertanya, tafadhol. Barakallahu fiikum jami'an.